Buku ini akan cocok buat kamu yang memiliki permasalahan dengan orang tuamu, khususnya untuk orang tua yang selalu ikut campur dengan urusanmu, atau kamu merasa ada emosional yang berjarak gitu. Jadi ada perasaan kasih sayang yang tidak terpenuhi sehingga hatimu tetap kosong dan kamu kebingungan dengan dirimu sendiri dan orang tuamu. Mengapa buku ini cocok dan mengapa buku ini penting juga buatku, aku akan kasih tahu di video kali ini. Jadi tetap tonton videonya sampai habis. Halo, kenalin aku Sofia Mega. Aku adalah book youtuber yang akan kasih rekomendasi kalian lebih banyak soal buku pengembangan diri, buku komunikasi bisnis, dan sesekali buku-buku kategori lainnya seperti fiksi dan lain-lain. Jadi jangan lupa subscribe karena nanti kamu lupa kalau ada video baru di channelku. Jadi buku yang mau aku bahas adalah ini, Adult Children of Emotional Immature Parents, atau dalam bahasa Indonesia adalah anak dewasa dari orang tua yang secara emosional itu tidak matang, tidak dewasa gitu. Terus di subjudulnya ada How to Heal from Distant, Rejecting, or Self-Involved Parents. Yang menulis adalah Lindsay C. Gibson. Dia adalah psikolog klinis. Kalau aku lihat dari bukunya, ini buku didistribusikan di Kanada. Terus aku membacanya dari Kindle dan berbahasa Inggris. Oke, di video kali ini aku akan bahas isinya dulu gitu, secara intinya apa. Terus nanti aku akan langsung kasih tahu mengapa buku ini penting gitu bagiku. Kita masuk ke pembahasan chapter-chapternya. Di dalam buku ini ada 10 chapter. Secara sederhana gitu ya, pembahasannya tuh dimulai dari sebenarnya immature parents itu apa dan mengapa mereka menjadi immature parents. Itu menurutku penting karena kita bukan cuma harus tahu ciri-cirinya, tapi juga harus tahu penyebabnya apa sehingga kita bisa lebih memahami mereka dengan baik gitu. Selanjutnya kita akan diajak memahami sebenarnya immature parents itu tipe-tipenya seperti apa dan dampaknya seperti apa. Selanjutnya kita akan diajak mengenali diri kita sendiri. Nah, ini yang aku suka juga. Kita nggak tiba-tiba disuruh menyembuhkan diri atau diberi solusinya begitu saja, tapi kita diajak untuk mengenali diri. Dan cara mengenali dirinya ada semacam pertanyaan-pertanyaan yang perlu kamu jawab, sehingga itu bisa melatih dirimu ketika kamu kesulitan untuk paham sebenarnya aku ini kenapa, dampak yang aku peroleh gitu ya dari immature parents ini lebih kemana dan bagaimana cara pengobatannya atau penyembuhannya gitu ya lebih tepatnya. Karena kalau misalnya kita tidak benar-benar mengenali diri kita sendiri, itu akan sulit untuk benar-benar bisa apa sebenarnya yang kita cari, apa yang sebenarnya kita butuhkan gitu. Kenapa ini penting? Ternyata dampak dari immature parents itu bikin kita punya healing fantasies atau fantasi-fantasi dalam penyembuhan itu. Misalnya kita dibesarkan oleh immature parents yang kayak tidak memberikan afeksi, sulit untuk mengucapkan sayang, sulit untuk menghargai keputusan-keputusan kita, hingga akhirnya kita punya healing fantasiesnya. Oh, aku habis ini akan segera menikah dan aku akan menemukan cinta yang paling baik sehingga aku akan bahagia gitu kan. Jadi healing fantasies ini malah bikin masalah-masalah yang selanjutnya. Kayak misalnya akhirnya kita buru-buru ke percintaan, kita buru-buru menikah untuk benar-benar mendapatkan pasangan yang kita cari, padahal ketika kita belum mengenali permasalahan intinya karena kita punya immature parents, akhirnya kita terjebak sama hubungan yang sama nggak baiknya, terus kita terjebak sama pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan kita sendiri yang bikin kita sulit menjalani hubungan atau relasi-relasi yang lain atau bahkan di dunia kerja. Jadi dampak-dampak immature parents ini setidaknya ada mereka anak-anaknya punya self esteem yang rendah, kayak gampang gak percaya diri, selalu menyalahkan dirinya, terus mungkin demanding sama pasangannya. Jadi ada beragam ciri-ciri atau dampak yang didetailkan di pembahasan ini. Aku mungkin nggak bisa jelasin secara utuh karena membaca buku ini tuh cukup bikin melelahkan karena cukup komprehensif sehingga pusing gitu.
aku harus baca ini lagi untuk bener-bener bisa paham isinya. Nah, nanti di video-video selanjutnya aku bikinkan video-video pendek untuk menjelaskan setidaknya apa aja sih pembahasan-pembahasan penting dan menarik yang bisa kalian bisa kalian tonton lah sebelum membeli bukunya, atau karena kalian kesulitan untuk mendapatkan akses bukunya, jadi tonton dulu deh videoku sedikit-sedikit gitu ya. Jadi tungguin aja video yang lain. Setelah tadi udah pembahasan immature parents itu apa, dampaknya seperti apa, terus diajak mengenali diri gitu ya. Selanjutnya adalah bagaimana proses menyembuhkannya dan proses menghadapi immature parents itu. Dan cara menghadapi immature parents itu bukan berharap mereka berubah, tapi ternyata kita yang harus mengubah diri kita. Emang menyebalkan, kayak dunia ini sudah tidak adil dengan memberikan kita immature parents, tapi kenapa kita yang harus paham? Tapi di buku ini dijelaskan dengan baik lah, karena orang tua ini sulit berubah, sehingga apa sih langkah yang paling sederhana yang bisa membuat kita damai, tenang meskipun kita punya immature parents. Jadi sifatnya lebih ke menerima. Oke, sekarang aku akan masuk kenapa aku ngerasa buku ini penting banget bagiku. Karena selama ini tuh aku cukup struggling gitu ya menghadapi diriku, terus aku bingung kenapa aku begini, kenapa aku begitu. Misalnya, kenapa ya aku kok selalu buru-buru gitu ya, aku ingin punya pasangan, lalu aku ingin cepat menikah, dan memang aku akhirnya menikah di usia yang cukup muda gitu ya. Maksudnya ya aku bisa aja santai-santai nikah nanti-nanti, tapi kayak ada rasa buru-buru itu gitu. Terus kenapa ya aku sulit memahami orang tuaku dan lain sebagainya. Akhirnya itu benar-benar terjawab di buku ini, dan buku ini melatihku untuk lebih mengenali diriku sendiri. Sehingga ketika aku punya permasalahan yang lain yang mungkin konteksnya cukup berbeda, aku terlatih di bagian mengenali diri itu sendiri. Misalnya, oh aku tuh sedang merasakan apa, kenapa aku merasakan itu, sebenarnya apa yang aku inginkan. Jadi aku lebih banyak bisa mengobrol dengan diriku sendiri. Banyak orang yang bilang kalau misalnya kalian sedang merasa pusing, self-talk sangat membantu. Tapi ternyata bukan cuma sekedar self-talk, tapi kita harus tahu caranya self-talk dan benar-benar mengenali diri sendiri. Dan di buku ini cukup membantu itu. Terus tentu saja di bagian menghadapi itu yang paling penting. Karena aku kayak bener-bener bingung harus menghadapi orang tua. Bukan hanya orang tuaku, kadang ya mungkin orang tuanya suamiku atau orang tua yang lain. Itu kebingungan gitu. Dan aku selalu coba cari artikel-artikel terkait, agak sulit nemunya. Tapi di buku ini bener-bener terbantu gitu. Sebenarnya aku harus bagaimana. Cara menghadapinya memang bukan solusi yang praktis gitu ya. Perlu bener-bener berlatih gitu. Tapi setidaknya kita tahu gitu loh. Dari tahap yang sebelumnya kita menjadi seseorang yang berantakan karena sulit memahami diri sendiri, dan orang lain jadi pusing karena kita itu memusingkan gitu ya, tahu nggak sih maksudnya? Perlahan-lahan aku ngerasa kayak aku bisa handle diriku sendiri, dan akhirnya bisa lebih memahami orang di sekitarku. Jadi kuncinya adalah aku bisa kenal dulu sama diriku sendiri, baru aku bisa paham gitu dengan orang lain. Jadi setidaknya itu mengapa buku ini menjadi penting sekali untukku, dan mungkin untuk selanjutnya aku akan membaca lagi buku ini, karena ini bukan buku yang bisa sekali duduk habis. Aku membaca ini perlu 1 tahun dan cukup menghabiskan energi setiap membacanya. Terus sekarang aku tuh lagi baca buku yang judulnya Difficult Mothers. Aku jadi bertanya-tanya apakah difficult mothers atau difficult parents sama immature parents ini punya keterkaitan. Tapi aku belum bener-bener nemu karena aku baru baca ya difficult mothers itu sedikit. Terus yang menarik lagi, penulisnya ini, Lindsay C. Gibson, itu baru merilis buku baru, Self-Care for Adult Children of Emotional Immature Parents. Itu menggoda banget, dan buku itu sebenarnya baru akan rilis September nanti. Aku baru lihat di Kindle, oh lagi pre-order. Cuman aku masih mikir-mikir, nggak tahu butuh atau enggak buku itu, karena aku lagi baca yang Difficult Mothers juga sih gitu. Oke, itu aja sih sebenarnya pengen aku obrolin di buku kali ini. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan tentang buku ini, karena buku ini sebenarnya komprehensif banget gitu ya, utuh banget.
Kayak aku bener-bener dapet pemikiran yang lengkap dari awal sampai akhir. Jadi aku takut bakal panjang kalau bener-bener dijelasin dari A sampai Z. Jadi ya udah, kalian tanya aja di bawah, nanti aku akan jawab. Aku agak sulit juga untuk kasih tahu kekurangannya apa. Paling kekurangannya buku ini tuh sulit dicarinya. Di Periplus nggak ada, di Book Depository ada. Ya itulah alasan kenapa aku akhirnya pakai Kindle aja, biar nggak perlu pusing cari buku fisiknya. Ya udah, yang penting ada di Kindle, aman. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Dadah.